Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul tentang tes EPPS yang beranggotakan saya sendiri, Debbie Olivia Septiani, dan teman saya, Rania Anissa Nuriza. Berikut penjelasan dari kelompok kami. Alat tes EPPS yang akan dibahas dalam alat tes EPPS. Yang pertama, ada sejarah dan latar belakang alat tes EPPS. Yang kedua, ada deskripsi dan gambaran alat tes. Yang ketiga, ada cara penyajian atau pengambilan data. Dan yang keempat, ada cara scoring atau analisis data. Yang pertama, yaitu sejarah dan latar belakang. Tes EPPS dibuat oleh Allen L. Edward dan mengadakan analisis terhadap kebutuhan-kebutuhan dalam diri masing-masing individu. Dasar teoritis dari EPPS adalah teori kebutuhan atau need yang dikemukakan oleh Henry A. Murray. Edward sendiri kemudian memilih 15 kebutuhan yang dikemukakan oleh Murray tersebut dan mengembangkan pernyataan-pernyataan yang sesuai untuk menggambarkan kebutuhan-kebutuhan tersebut. Yang kedua, ada gambaran deskripsi alat tes dan gambar fisiknya. Tes Edward Personal Preference Schedule atau tes EPPS adalah tes kepribadian yang terdiri atas pilihan-pilihan jawaban yang mencerminkan diri seorang individu. Tes ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar motivasi, kebutuhan, dan motif seseorang. Tes ini disusun oleh Edward berdasarkan teori H.A. Murray tentang kebutuhan. Dalam tes EPPS ini tidak ada jawaban yang benar ataupun jawaban yang salah. Namun tes ini hanya untuk mengetahui apa kebutuhan, tipe motivasi, dan kesukaan dari seorang individu. 15 need atau aspek dari tes EPPS. Yang pertama ada need achievement, yaitu kebutuhan untuk berprestasi menghadapi tantangan. Yang kedua ada deference, yaitu kebutuhan untuk mengambil posisi mengalah dan merasa kurang mampu. Yang ketiga ada order, yaitu kebutuhan untuk melakukan segala sesuatu dengan teratur. Yang keempat ada exhibition, yaitu kebutuhan untuk menonjolkan diri, dipuji, dan pamer. Yang kelima ada autonomy, yaitu kebutuhan untuk tidak tergantung pada orang lain. Yang keenam ada efficient, yaitu kebutuhan untuk bergabung dengan orang lain. Yang ketujuh ada interception, yaitu kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan pandangan dan perasaan orang lain. Kedelapan ada succurrence, yaitu kebutuhan untuk mendapat perhatian yang lebih dari orang lain. Yang kesembilan ada dominancy, yaitu kebutuhan untuk lebih atau menang atas orang lain. Yang ke-10 ada abasement, yaitu kebutuhan untuk selalu merasa kurang mampu atau merasa kurang baik. Yang ke-11 ada nurturance, yaitu kebutuhan untuk menolong orang lain. Yang ke-12 ada change, yaitu kebutuhan untuk merasakan sesuatu yang baru. Yang ke-13 ada endurance, yaitu kebutuhan untuk melakukan segala sesuatu sampai tuntas atau selesai. Yang ke-14 ada heterosexuality, yaitu kebutuhan untuk berhubungan dengan jenis kelamin lain. Yang ke-15 ada aggression, yaitu kebutuhan untuk menantang atau menyerang orang lain baik dalam pandangan maupun tindakan. Selanjutnya, masuk kepada cara penyajian dan pengambilan data. Langkah yang pertama, berikan lembaran jawaban terlebih dahulu untuk diisi identitas.
Lalu, berikan buku tes. Beritahukan untuk tidak membuka sebelum diperintahkan. Lalu, beritahukan kepada peserta bahwa buku persoalan tidak boleh dibawa pulang, dicoret-coret, atau diisi jawaban, atau dijadikan alas. Lalu, perintahkan untuk membuka halaman pertama. Instruksi sudah lengkap, ada di halaman pertama. Berikutnya beritahukan cara mengisi, apakah dengan tanda coret, memberikan tanda slash, memberikan tanda X, atau membuat lingkaran. Berikutnya ada beberapa jawaban yang tidak memberikan tanda panah dari nomor 5 ke nomor 6. Tanyakan apakah ada yang ditanyakan. Begitu selesai, pastikan tidak ada nomor yang terlewat. Lalu, masuk kepada cara scoring dan analisis daya. Manual. Siapkan pulpen dan penggaris, lalu buka manual masing-masing. Kalkulator. Pastikan jenis kelamin diisi. Kemudian masukkan data di salah satu tabel yang disukai. Tabel sebelah kiri untuk data yang diolah. Diolah maksudnya data per niche. Tabel sebelah kanan untuk data mentah. Masukkan jawaban per soal. Note: perhitungan tabel berlaku sistem hierarki, di mana tabel sebelah kanan akan dihitung terlebih dahulu. Jika aplikasi menemukan ada nilai di tabel sebelah kanan, maka tabel sebelah kiri diabaikan. Berikut merupakan gambaran dari alat tes EPPS. Seperti yang telah dijelaskan, di atas merupakan bagian identitas dan di bawah merupakan tabel yang akan diisi. Jadi kesimpulannya, alat tes EPPS ini merupakan alat tes yang mampu mengukur kepribadian orang dengan baik, benar, dan teliti. Hasil tesnya pun dapat diterima karena hasil keseluruhan tes ini hampir semuanya dapat menggambarkan kepribadian seseorang. Hasil tes ini dapat dijadikan acuan untuk menilai dan mengevaluasi sisi negatif dari kepribadian individu yang tergambar dari 15 aspek yang dinilai dari tes ini. Proses scoring EPPS secara manual membutuhkan waktu dari 30 sampai dengan 60 menit. Dengan adanya pengembangan aplikasi tes kepribadian Edward Personal Preference Schedule atau EPPS, dapat memudahkan penyajian hasil analisa tes secara cepat, akurat, serta menghindarkan dari kegiatan administrasi yang melelahkan dan membosankan. Pengerjaan alat tes ini pun tidak terbatas. Hal ini supaya peserta dapat mengisi dengan teliti dan fokus, sehingga tidak ada pernyataan atau soal yang terlewatkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas segala kekurangan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.